Salam pemirsa, situasi di Ukraina semakin memburuk setelah militer Rusia melancarkan serangan udara paling dahsyat sejak invasi berlangsung 2 tahun lalu. Pada malam 4 Juli 2025, bertepatan dengan hari kemerdekaan Amerika Serikat, rakyat Ukraina justru dihantui ketakutan luar biasa akibat rentetan serangan dari udara. 550 drone tempur dan 11 rudal hujani Kyiv dan kota-kota besar lainnya. Sekitar 550 unit drone tempur Shahed yang dikenal sebagai senjata murah namun mematikan, dan 11 rudal jarak jauh diluncurkan secara bersamaan oleh Rusia, menargetkan ibu kota Kyiv sebagai sasaran utama. Serangan berlangsung lebih dari 8 jam tanpa henti, menghujani pusat kota hingga wilayah pinggiran. Beberapa gedung apartemen, fasilitas umum dan infrastruktur penting di Kyiv rata dengan tanah. Kota besar lain seperti Kharkiv dan pelabuhan Odessa juga tidak luput dari serangan brutal tersebut. Menurut laporan otoritas Ukraina, sistem pertahanan udara mereka berhasil menembak jatuh 478 unit drone dan rudal. Namun sekitar 15% dari total serangan berhasil lolos, menyebabkan kerusakan parah di sejumlah kawasan padat penduduk. Puluhan tewas, ratusan luka-luka, warga sipil jadi korban utama. Data sementara mencatat setidaknya 50 orang tewas dan lebih dari 200 orang luka-luka, termasuk anak-anak dan lansia. Korban diperkirakan terus bertambah karena proses evakuasi masih berlangsung di reruntuhan gedung apartemen dan fasilitas publik yang terkena dampak langsung serangan. Salah satu saksi mata berhasil merekam detik-detik mengerikan saat drone menghentam apartemen tempat tinggalnya, memperlihatkan bagaimana perang kini benar-benar merenggut rasa aman warga sipil Ukraina. Strategi baru Rusia, bom fragmentasi dengan ledakan tertunda. Tak hanya itu, otoritas Ukraina mengungkapkan temuan baru yang semakin menambah kekhawatiran. Rusia mulai menggunakan bom fragmentasi dengan teknologi ledakan tertunda, delayed detonation. Dalam serangan ke Kharkiv, drone Shahed menjatuhkan bom yang baru meledak antara 2 hingga 6 jam setelah jatuh ke tanah. Bahkan ada satu bom yang meledak setelah lebih dari 20 jam. Jenis bom seperti ini sangat berbahaya, tidak hanya bagi warga sipil tetapi juga bagi tim penyelamat. Militer Ukraina pun mengimbau masyarakat untuk tidak mendekati serpihan bom apapun dan memperingatkan agar selalu menunggu penanganan tim khusus. Untuk mengatasi ancaman ini, militer Ukraina mengerahkan drone dan robot khusus untuk mendeteksi serta menyingkirkan bom-bom yang belum meledak. Terbongkar komponen drone Shahed buatan China. Penelusuran lebih lanjut terhadap serpihan drone Shahed 136 yang jatuh di Ukraina menemukan fakta mencengangkan. Beberapa komponen penting di dalamnya ternyata diproduksi di Suzhou, Tiongkok, dengan tanggal pembuatan 23 Mei 2025. Temuan ini mempertegas dugaan kuat adanya kerjasama teknologi dan logistik antara Rusia, Iran, dan China dalam pengembangan serta produksi senjata mematikan tersebut. Pihak militer Ukraina juga menduga bahwa China turut memasok sistem komunikasi dan perangkat elektronik perang kepada Rusia. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Menteri Luar Negeri Ukraina, Andriy Sybiha, yang menegaskan bahwa komponen drone buatan China digunakan dalam serangan ke Ukraina, termasuk serangan yang menghantam kompleks konsulat China di Odessa. Konsulat asing jadi sasaran, kompleks Polandia dan Tiongkok rusak. Serangan kali ini tidak hanya menargetkan infrastruktur sipil, tetapi juga kompleks diplomatik. Puing-puing drone jatuh di kompleks konsuler kedutaan besar Polandia di Kyiv dan konsulat Tiongkok di Odessa. Kompleks konsulat Tiongkok di Odessa bahkan sudah 2 kali menjadi sasaran setelah sebelumnya diserang pada Juli 2023. Peristiwa ini kembali meningkatkan tensi diplomatik antara Rusia, China, dan negara-negara barat. Ukraina balas serangan, drone hantam Moskow dan Rostov. Menanggapi serangan brutal Rusia, militer Ukraina meluncurkan serangan balasan ke sejumlah wilayah Rusia. Drone-drone Ukraina menyasar kota Moskow dan Rostov, menimbulkan kebakaran besar di salah satu pabrik pertahanan di Moskow yang memproduksi hulu ledak termal untuk drone Shahed. Selain itu, serangan juga menargetkan pabrik elektronik militer di Rusia yang berjarak hingga 1.200 km dari garis depan. Pabrik ini diketahui sebagai produsen antena sistem peperangan elektronik. Serangan ke wilayah Rostov juga menarik perhatian publik setelah warga setempat merekam serpihan drone bertuliskan pesan dalam bahasa Ukraina. Saat waktunya tiba, tank kami akan sampai di Zankoy, merujuk pada kota di Crimea yang kini diduduki Rusia.
Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim berhasil menembak jatuh 94 drone Ukraina dalam sehari terakhir, namun sejumlah target penting di wilayah Rusia tetap berhasil digempur. Ledakan besar di Vladivostok, Rusia Timur panik. Di wilayah paling timur Rusia, tepatnya di kota pelabuhan Vladivostok yang berbatasan langsung dengan China dan Korea Utara, terjadi ledakan besar di jalur pipa gas utama yang menyuplai kebutuhan Brigade Marinir 155 Armada Pasifik Rusia. Saluran air minum utama di wilayah militer itu juga hancur dalam waktu hampir bersamaan. Jarak antara Ukraina dan Vladivostok sendiri mencapai sekitar 7.000 km, sehingga insiden ini menimbulkan spekulasi kuat mengenai kemampuan serangan jarak jauh Ukraina, serta kekhawatiran bahwa tidak ada lagi wilayah di Rusia yang benar-benar aman dari ancaman serangan udara. Laos dituding kirim insinyur militer ke Rusia, NATO siaga. Laporan intelijen Ukraina memperlihatkan dimensi baru dalam konflik ini. Negara Asia Tenggara yang berideologi komunis, Laos dilaporkan akan mengirim 50 insinyur militer ke wilayah Kursk, Rusia untuk membantu operasi penjinakan ranjau. Meski belum ada konfirmasi resmi dari Rusia atau Laos, kabar ini sudah memicu perhatian serius NATO dan para pengamat militer dunia. Banyak pihak menilai langkah Rusia ini sebagai indikasi mulai terdesaknya kekuatan militer mereka sampai harus mencari bantuan dari negara dengan kapabilitas militer yang relatif terbatas. NATO dan sekutunya kini memperkuat pengawasan dan siaga penuh mengantisipasi eskalasi lebih lanjut. Kesimpulan, serangan besar-besaran Rusia ke Ukraina pada 4 Juli 2025 menandai babak baru dalam eskalasi konflik di Eropa Timur. Skala serangan yang semakin besar, penggunaan teknologi baru yang mematikan, serta keterlibatan pihak asing baik dari China hingga Laos memperlihatkan bahwa perang ini telah berubah menjadi konflik global dengan dampak yang tak hanya dirasakan di Ukraina dan Rusia, melainkan di seluruh dunia. Perkembangan situasi masih sangat dinamis dan dikhawatirkan dapat memicu reaksi berantai yang lebih luas ke depannya. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.